Bersama ini kami tadi mendengar bahwa di dalam rombongan ikut serta pengawas pembina dari Kabupaten Pasir serta seluruh kepala sekolah sekecamatan Pasir Balengkong. Kemudian yang terhormat kami tujukan juga kepada Ibu Pengawas Pembina dari SDPD. Kemudian yang terhormat Ibu Kepala Kabupaten Pasir Kaltim menuju Banjarbaru, luar biasa, masih terlihat cerah semua. Alhamdulillah. Selamat datang juga tak lupa dan kebahagiaan juga kita lebih besar. Salam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama menghormati Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir. Selamat datang Ibu. Yang ulun hormati Bapak Kasih Pembelajaran Peserta Didik ini Pak ya, Kabupaten Pasir. Selamat datang Bapak. Kemudian pengawas TKSD Kabupaten Pasir, selamat datang Bapak. Serta tak lupa Bapak Ketua K3S Kecamatan Pasir Balengkong, selamat datang Bapak. Serta Bapak Ibu rombongan K3S Kecamatan Pasir Balengkong, ya Pak. Ya, selamat datang. Alhamdulillah. Tak lupa juga yang ulun banggakan, ulun hormati Ibu Pengawas TKSD Kota Banjarbaru, yang beliaulah Ibu Haja. Bapak Ibu dan kita semua sudah mendengarkan banyak yang mungkin tidak. Saya Bapak Ibu selalu sedang idaman sedang dilengket sudah di dalam hati. Ini sedang belajar tentang bahasa Banjar. Balas boy. Sungainya Tapura jernih airnya. Hilir mudik banyak kapal nelayan. Rasa syukur kami sampaikan atas tampungan hangat yang sudah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa man. Allahumma rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala SD 2 Laktabara. Saya baca di sana. Yang saya banggakan Ibu Pengawas Pembina atau pendamping satuan pendidikan di SD 02 Laktabat. Ya, Laktabat. Yang saya hormati juga para guru, dewan guru, semua yang ada stakeholder yang ada di SD tersebut. Kami datang bersama rombongan. Terima kasih sudah disambut di samping saya yang paling gagah untuk kasih pembelajaran dan kurikulum SD. Kemudian yang sebelahnya lagi tergagah, kan paling gagah, tergagah. Beliau adalah pengawas pembina satuan pendidikan di Kecamatan Pasir Balengkong, karena ini baru satu kecamatan tuh. Sebelahnya lagi nang paling humas, paling gagah itu adalah Ketua K3S. Umurnya tidak muda tapi jiwanya sangat muda. Terima kasih atas sambutan yang hangat. Mohon maaf ulun ini yang berataan waktu libur biang ulun ganggu, tapi saya berharap semoga apa yang pian lakukan ini menjadi pahala jariah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya datang ke sini sebenarnya sudah bisa membaca kepala sekolahnya ini. Meskipun sudah siap, tapi semangatnya selalu pagi. Cara berbicaranya, semangatnya, nyampaikannya, jadi tidak terlihat raut kecapean. Tepuk tangan untuk kepala sekolah. Ya, karena guru udah biasa di sampai sore. Tapi biasanya Bu ya, kalau kita meskipun apapun jabatan kita, kalau di hari Sabtu kita ke kamar setrika. Terima kasih, saya
sangat berbangga berada di sini, sekolahnya yang maju. Dan saya juga plus untuk para kepala sekolah yang sebenarnya ingin mengambil contoh di sini. Dan harapan saya dari Dinas Pendidikan sepulang dari sini ada sekolah seperti ini yang ada di Kasiblengkong. Kami Dinas Pendidikan siap mendukung. Karena mohon maaf Ibu, bukan menyombongkan dan lain sebagainya. Kalau terkait anggaran, Kabupaten Pasir insya Allah tidak akan kurang. Karena apa? Karena Kabupaten Pasir itu memang sudah melaksanakan mandatory spending, artinya 20% menurut Permen Undang-Undang 1045 tahun 31 pasal 8 yang menyatakan bahwa dana pendidikan itu tidak boleh kurang daripada 20%. Alhamdulillah kalau di Dinas Pendidikan sudah beberapa tahun tidak kurang dari 20%. Bahkan di tahun ini kami masih simpan 155 miliar tidak tersentuh. Cuma planningnya, perencanaannya itu bagaimana? Saya kepingin setelah ini nanti, ini bukan seremonial, tapi nyata ada sekolah yang bertaraf internasional berdiri di Pasir Blengkong. Itulah harapan kami agar tadi udah kunjungan juga ke salah satu sekolah, dan ini adalah sekolah kedua dan saya kepingin ya. Dan kami juga tidak mengatakan bahwa Kabupaten Pasir itu di bawah, tapi kita kan pasti di setiap daerah mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang kita adopsi. Makanya ya studi tiru dan silaturahim. Kenapa silaturahmi? Kita itu kan memang daerah kita ini kan bersaudara Bu. Dulu kan masih ke provinsinya Borneo. Baru tahun 1957 itu baru berubah menjadi Kabupaten Kalimantan Timur dan Kalsel. Jadi kita ini memang bersaudara. Kita juga bersaudara Bu, lain ibu, lain bapak. Ini mungkin saya juga tidak perlu berpanjang lebar, karena saya pikir momen ini momen waktunya para kepala sekolah untuk berkomunikasi dan bertanya dan menggali, semoga nanti apa yang menjadi nawaitu kami untuk mendirikan sekolah yang seperti ini berada di Kecamatan Pasir Blengkong dengan mempertajam usaha kita, kemudian kita segarkan dengan doa, insya Allah mungkin beberapa tahun ke depan ini akan terjadi. Itu harapan saya. Jadi mohon kerjasamanya, Ibu jangan bosan-bosan, mungkin bosan di ini, dan memang itu segera dipenuhi. Kalau SMP sudah memang kita ada rintisan bertahap internasional, cuma kalau SD memang belum. Dan saya berharap itu akan terjadi di Pasir Blengkong. Ya, bukan di kabupaten kota. Karena kami tidak memandang itu di kecamatan atau di mana, tapi yang jelas siapa pencetusnya dan siapa gerak yang tentunya itu diberikan semua kehidupan kita bantu. Ini adalah sinyal, insyaallah kita bantu untuk alam ini. Itu baca mungkin pergunakan waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya untuk menggali informasi yang lebih baik. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Harapan kami kalau ada yang hal yang sudah berkenan itu mungkin datangnya dari diri saya. Kalau ada yang berkenan itu mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas semuanya, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pengawas atau Pendamping Satuan Pendidikan, Ibu tim pengembang sekolah. Tim pengembang sekolah ini pihak ketiga ya Bu? Dewan guru juga saya kira tim pengembang dari pihak luar. Nah ini apa yang perlu diadopsi silakan aja nanti. Kami persilakan aja. Mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP juga untuk mengadakan TPA itu ada beberapa kendala. Karena tadi seperti yang disampaikan ada sudah anak-anak sudah ada TPA sendiri di tempat tinggalnya masing-masing. Tapi sebenarnya ada juga anak-anak yang sudah besar tapi malu kan di tingkatnya. Tapi kalau di sekolahnya tentu dia ada percaya diri kalau bersama-sama. Nah memang ini menurut saya sangat bagus sekali. Dan saya ingin saya tanyakan ini
Apalagi tadi kalau saya mendengar 30 sampai 40 guru ya, guru ustadz yang mendampingi siswa-siswi untuk TPA ini luar biasa. Kira-kira ini termasuk ya rekrutmennya, kemudian anggarannya untuk tentu ada honor atau uang jasa terkait ustadz, apakah melalui BKPRMI ya, atau dari sekolah atau dari mana, mungkin itu ya yang pertama. Kemudian tadi ada beberapa juga guru-guru yang luar biasa, guru hebat ya, sampai nanti tidak mengenal waktu dan jam. Nah, ini bagaimana kiat-kiatnya dari ibu kepala sekolah dan pengawas dalam hal memotivasi guru-guru ini sehingga terutama dapat mempertahankan mulai sekolah awal semangatnya ya sampai sekarang. Mungkin itu saja pertanyaan kami. Mohon agar kami dapat membawa oleh-oleh berkaitan dengan hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk masalah TPA itu terbentuk memang sudah mulai tahun berapa kira-kira Bapak Salim ya dulu waktu ke Bogor. Ini ya secara singkatnya sekolah sekitar tahun berdiri pada tahun 2017. Itu sudah dirintis oleh Bapak Kepala Sekolah itu Bapak Salim. Menurut tapi tahun-tahun ini belum melanjutkan dengan TPA internasional. Kemudian dan pada tahun sekarang ini karena isu-isu di luar kalau bayar itu apa pungutan apa-apa, nah itu kuncinya kita terbuka dengan orang tua murid. Jadi setiap tahun kita mengadakan rapat juga ya, rapat dengan seluruh orang tua murid, kita sampaikan program-programnya, program-program sekolah kita beberkan. Kemudian untuk TPA juga seperti itu, kita ini TPA-nya segini, gurunya kita sampaikan programnya, gurunya sekitar 30 berapa dengan honor. Kemarin belum kita kenaikan Mbak ya, kenaikan honor karena dengan bertambahnya tahun tentunya gak segitu terusnya. Untuk biaya Bu ya memang murni dari orang tua murid, dari siswa bayar, orang siswa bayar ya TPA-nya. Kalau kemarin itu tahun yang dahulu kepala sekolahnya, kepala sekolah TPA dengan kepala sekolah SD sama untuk menghindari karena dengan adanya hutang-hutang itu tadi, makanya kami berdirikan sendiri untuk tahun yang ulang di sini. Kami dirikan sendiri kepala sekolah TPA ada tersendiri. Kami beri sendiri meskipun itu tetap berada di pengawasan kami. Tetapi untuk administrasi kepala sekolahnya kami pilih sendiri dari BPKMR tadi. Jadi di sana ada juga kepala sekolah, ada sekretaris, ada susunan kepengurusan tersendiri. Meskipun kita tetap cuma untuk administrasi ya. Jadi kalau ada apa-apa di luar dengan administrasi ini ada kepengurusan, ada kepala sekolahnya, ada sekretaris, ada tersendiri. Nah, sedangkan untuk pembiayaan yaitu tadi kami rembuk, kami rapatkan orang tua murid, ini keperluannya, gurunya jumlah segini, tiap bulannya kami kalau nggak salah setiap bulan guru TPA itu 440.000 Pak gajinya. Ya gajinya gurunya 450.000 per bulan. Kami kalikan aja sejumlah guru, keperluan segini, keperluan rapat, keperluan lain total segini. Nah untuk siswa, karena yang istilahnya diharuskan tadi 456 sejumlah itu kami hitung berapa siswa, kemudian kami bagi. Nah Bu ini per siswa dapatnya segini ya, bayarnya. Nah kami seperti itu aja. Nah, jadi mereka memang betul-betul tidak ada dana dari pemerintah atau dana dari bos. Memang murni itu dari siswa, dari siswa semua. Tapi kita memang mengundang orang tua murid dan memang terbuka keperluannya itu. Nah, kemudian untuk seperti yang Bapak katakan, mungkin sulit anak-anak sudah TK di luar Pak ya. Di sini juga banyak, sebetulnya anak-anak juga TK di luar. Tetapi karena mereka melihat di sini kan guru-gurunya di sini memang yang profesional semua, guru-guru yang kami rekrut bukan sekolah yang merekrut dari tim BPKMI, yang dites juga guru yang mau mengajar TPA dites oleh mereka dan rata-rata memang juga sarjana
sini, tetap juga ikut sekolah di sini. Jadi dia jam 2 kan sekolah di sini sampai jam 4. Kalau mereka ada yang TPA di luar, bisa TPA-nya jam 3, ya izin mereka Pak, karena boleh, kita bolehkan dia pulang duluan dengan TPA di luar, tetapi bayarnya juga tetap nggak kami potong, karena repot pulang kami. Ya, yang penting ada di les di luar boleh, siswa kan ada les bahasa Inggris apa di luar ya. Jadi pokoknya TPA dulu, nanti mau jam 3 atau setengah 4 dia mau pulang dahulu, silahkan untuk les di luar. Jadi kita fleksibel aja, luas saja pengetahuannya. Nah gitu, jadi yang mau TPA di luar, pokoknya ini ada TPA di sini. Kalau TPA di luar kan rata-rata nggak jam 2 ya, mulainya rata-rata kan akan sore ya, habis asar. Kadang-kadang pulang di sini mereka ganti, anak-anak tuh banyak ya yang pulang di sini ganti di sini TPA lain. Nah kan kita jam 4 pulang, karena rata-rata kalau di luar tuh jam 4 banyak yang baru mulai. Nah jadi di sini ada apa nak ganti baju kemana lagi nak TPA di luar. Nah banyak lagi yang TPA di luar. Nah itu ya, jadi itu. Nah kadang-kadang karena sini ketat oleh profesional di luar sudah jos berapa 5 atau jos 6, di sini kadang masih ikro karena dites lagi di sini. Jadi nggak otomatis misalnya sana di luar jos 5 kita belajar, tidak. Sini aturan sini. Jadi rata-rata biasanya kalau di luar masih sudah Al-Quran dites oleh guru-guru sini memang belum bisa, ya di sini mulai. Jadi kadang-kadang di sini ikro, di luar sudah jos berapa ya nggak apa-apa gitu. Nah mereka terima aja. Nah itu Pak, ya kan seperti itu. Kemudian untuk apa tadi Pak, yang kedua tadi ya, motivasi pengajuan guru, alhamdulillah kita intinya terbuka aja Pak ya, apapun misalnya dana bos seperti itu buka aja. Misalnya kita ada timnya, ini mau ini keperluannya apa, kita bicara bersama-sama, jadi mereka tahu. Kadang-kadang yang guru-guru nggak mau tahu karena misalnya anggaran dan apa aja cuma kalau mereka juga cuek-cuek aja. Nah kita motivasi kita dari sini biar pegang untuk apa, karena mereka juga percaya. Akhirnya mereka juga apa-apa juga semakin ulun mempercayakan kepada mereka potensi mereka kami istilahnya kami berdayakan. Jadi semua nggak diborong oleh misalnya tim kesayangan kepala sekolah atau enggak, semua kami didapatkan. Misalnya ini tim kurikulum, jadi urusan kurikulum membuat jadwal buat apa sudah ada timnya kami. Kalau ulun semua kurikulum nggak mampu terus terang. Jadi kalau kurikulum membuat kurikulum buat jadwal buat sudah ada timnya, tinggal sudah jadi Bu tolong dikontrol. Nah kemudian ada apa pas ini yang rusak Bu, ini yang rusak silahkan minta di bos. Misalnya Bu ini aja ekstrakurikuler mau ada lomba-lomba keperluannya berapa? Ini dana bosnya ada berapa? Karena dana bos ada nggak? Ada, kalau nggak ada minta orang tua murid dapat mereka. Jadi kami berdayakan, artinya memberdayakan mereka. Jadi bukan semua dimonopoli oleh kepala sekolah. Makanya mereka juga luar biasa semangat karena mereka merasa diperdayakan, dilibatkan. Jadi semua kegiatan sekolah kami melibatkan oleh dewan guru. Mungkin itu cara kami memotivasi mereka supaya tetap terlalu semangat. Tapi intinya mereka memang hati mereka sudah terikat dengan sekolah Pak. Jiwa mereka memang sudah disiplinnya luar biasa. Itu jadi yang kalau kita motivasinya kan cuma motivasi, dan tentunya intinya dari diri mereka. Diri mereka sudah tercetak untuk memang disiplin. Kami tidak memoles-moles sedikit aja. Itu Pak.